Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siddiqui Rahmat dari 4RK MGT 5 dan NIM 220304264. Mengapa saya memilih prodi manajemen? Karena saya ingin lebih mendalami ilmu manajemen. Dan bagaimana menurut saya prodi manajemen di UMRI? Lumayan seru dan menarik. Saya akan menjelaskan berbagai materi seperti pengertian teknologi informasi, perannya teknologi informasi dan sistem informasi, dan perangkat keras dan perangkat lunak, pengambilan keputusan di level manajemen, dan pengambilan keputusan di level manajemen, sistem penunjang keputusan, dan pengertian data, informasi, dan pengetahuan dan pengorganisasian data dan informasi. Teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan penggunaan komputer serta perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses, menyimpan, mengirim dan menganalisis data secara efisien. Sementara itu, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, prosedur, orang dan data yang digunakan untuk mendukung kebutuhan informasi dalam suatu organisasi. Manfaat dari teknologi informasi dan sistem informasi antara lain. Pertama, efisiensi operasional. Teknologi informasi dan sistem informasi membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi tugas-tugas rutin, pemrosesan data cepat, dan standar operasional yang terpusat. Kedua, peningkatan produktivitas dengan teknologi informasi dan sistem informasi. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan. Ketiga, peningkatan pengambilan keputusan. Teknologi informasi dan sistem informasi menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Keempat, peningkatan komunikasi. Teknologi informasi dan sistem informasi memfasilitasi komunikasi intern dan eksternal dalam organisasi, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik di antara anggota tim. 5. Peningkatan layanan pelanggan dengan teknologi informasi dan sistem informasi. Organisasi dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik melalui solusi seperti pusat panggilan, basis data pelanggan, dan aplikasi e-commerce. Keenam, keunggulan kompetitif. Penerapan teknologi informasi dan sistem informasi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dengan memungkinkan inovasi, diferensiasi produk, dan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan dua komponen utama dalam sebuah sistem komputer. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai keduanya. Perangkat keras. Perangkat keras atau hardware merujuk pada semua bagian fisik dari sebuah komputer atau sistem komputer. Perangkat keras ini termasuk komponen-komponen seperti Central Processing Unit atau bisa disebut CPU. Merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak. Memori atau RAM digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan secara sementara. Storage device seperti hard drive, solid state drive, dan USB drive yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Input device seperti keyboard, mouse, dan scanner yang digunakan untuk memasukkan data dalam komputer. Selanjutnya yang terakhir yaitu output device seperti monitor, printer, dan speaker yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan data dari komputer. Pengambilan keputusan di level manajemen merupakan proses penting dalam operasi bisnis yang melibatkan manajer dalam menentukan arah kebijakan perusahaan di level manajemen. Keputusan yang diambil memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap keseluruhan organisasi. Berikutlah adalah penjelasan lengkap tentang pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pada level manajemen, keputusan yang diambil biasanya bersifat strategis dan
dan jangka panjang. Manajer cenderung mempertimbangkan informasi yang bersifat global dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Beberapa karakteristik pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan di level manajemen merupakan proses penting dalam operasi bisnis yang melibatkan manajer dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Di level manajemen, keputusan yang diambil memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap keseluruhan organisasi. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pada level manajemen, keputusan yang diambil biasanya bersifat strategis dan jangka panjang. Manajer cenderung mempertimbangkan informasi yang bersifat global dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Beberapa karakteristik pengambilan keputusan di level manajemen meliputi: pertama, kompleksitas. Keputusan yang diambil cenderung kompleks karena melibatkan banyak variabel dan dampak jangka panjang. Yang kedua, jangkauan. Keputusan di tingkat manajemen memiliki dampak yang merata di seluruh organisasi, mencakup strategi, keuangan, dan sumber daya manusia. Informasi strategis. Keputusan diambil berdasarkan informasi strategis yang digunakan untuk merencanakan tujuan jangka panjang perusahaan. Keempat, pertimbangan etika. Manajer di level ini juga harus mempertimbangkan faktor etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dan dalam pengambilan keputusan. Pada level manajemen, keputusan yang diambil akan membentuk visi dan arah perusahaan serta mempengaruhi keberlanjutan bisnis jangka panjang. Pengambilan keputusan di level manajemen, sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan atau disebut DSS adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan di tingkat manajemen dengan menyediakan informasi, analisis, dan dukungan interaktif. DSS membantu manajer dalam mengatasi kompleksitas pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan informasi yang relevan dan analisis yang dibutuhkan. Beberapa karakteristik pengambilan keputusan di level manajemen penunjang keputusan meliputi: pertama, kemampuan analisis. DSS menyediakan alat analisis seperti pemrosesan data, simulasi, dan pemodelan yang membantu manajer. Yang kedua, interaktif. DSS memungkinkan interaktif langsung antara manajer dengan sistem, memungkinkan eksplorasi data dan informasi secara real time. Dukungan multikriteria. DSS memungkinkan manajer untuk mempertimbangkan berbagai kriteria dalam pengambilan keputusan seperti keuangan, risiko, dan strategi. Dengan adanya sistem penunjang keputusan, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasional, tepat waktu, dan terinformasi. DSS membantu dalam menyederhanakan kompleksitas pengambilan keputusan di tingkat manajemen dengan menyediakan akses terhadap informasi yang relevan dan dukungan analisis yang dibutuhkan. Dengan menggunakan kombinasi antara keahlian manajerial dan teknologi informasi seperti sistem penunjang keputusan, manajer di tingkat manajemen dapat memperkuat proses pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif dan efisien, sehingga organisasi dapat meraih kesuksesan jangka panjang dengan lebih baik. Data, informasi, dan pengetahuan adalah konsep yang saling terkait dalam konteks pengelolaan informasi. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang data, informasi, dan pengetahuan. Pertama, data. Data merupakan kumpulan fakta mentah atau angka yang tidak memiliki konteks atau makna yang jelas. Data bersifat objektif dan dapat berupa seperti simbol, angka, kata-kata, atau gambar. Data pada dasarnya adalah informasi yang belum diolah atau diinterpretasikan. Contoh data adalah angka penjualan bulanan, nama-nama pelanggan, atau kode produk. Yang kedua, informasi. Informasi adalah data yang telah diolah, diinterpretasikan, dan diberi makna sehingga menjadi berguna bagi pengguna informasi, memberikan konteks pada data.
menghubungkan fakta-fakta tersebut untuk membentuk sebuah keseluruhan yang bermakna. Informasi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu situasi atau peristiwa. Contoh informasi adalah laporan keuangan perusahaan, analisis pasar, atau ringkasan hasil riset. 3. Pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari interpretasi informasi yang telah disusun dan dipahami dengan baik. Pengetahuan melibatkan pemahaman yang lebih tinggi, analisis dan sintesis, dan konteks yang lebih luas. Pengetahuan dapat diterapkan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mengambil tindakan. Pengetahuan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu domain atau topik tertentu. Contoh pengetahuan adalah keahlian praktis, wawasan industri, atau strategi bisnis yang berhasil. Secara ringkas, proses transformasi dari data menjadi informasi dan kemudian menjadi pengetahuan merupakan inti dari pengelolaan informasi dalam konteks pengambilan keputusan dan inovasi. Data menjadi bahan mentah, informasi memberikan pemahaman, dan pengetahuan memberikan wawasan yang dibutuhkan untuk berpikir kritis dan bertindak dengan efektif. Pengorganisasian data dan informasi adalah proses penting dalam manajemen informasi untuk memastikan bahwa data dan informasi tersedia dapat diakses dengan mudah dan dapat dimanfaatkan secara efektif. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pengorganisasian data dan informasi. Pertama, pengorganisasian data. Pengorganisasian data melibatkan penataan, klasifikasi, dan penyimpanan data secara sistematis agar dapat diakses, dikelola, dan dimanfaatkan dengan efisien. Beberapa konsep utama dalam pengorganisasian data meliputi: yang pertama, klasifikasi. Klasifikasi menempatkan data ke dalam kategori atau kelas yang sesuai berdasarkan karakteristik atau atribut yang sama. Hal ini membantu dalam mengelompokkan data dengan mudah. Kedua, indeksasi. Pembuatan indeks atau daftar yang merujuk pada lokasi data tertentu untuk mempercepat proses pencarian dan akses data. Normalisasi. Yang ketiga, normalisasi. Normalisasi proses merancang struktur basis data agar minimalkan redundansi dan anomali data sehingga data tetap konsisten dan akurat. Pembersihan data. Yang terakhir, proses mengidentifikasi dan memperbaiki data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten dalam rangka meningkatkan kualitas data. Pengorganisasian data yang baik memastikan integritas, keandalan, dan keterpaduan data sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk produksi informasi yang akurat dan bermakna. Pengorganisasian informasi. Pengorganisasian informasi melibatkan penyusunan, pengelompokan, dan penyajian informasi secara terstruktur agar mudah dipahami dan bermanfaat bagi pengguna. Beberapa aspek penting dalam pengorganisasian informasi. Pertama, struktur informasi. Menentukan bagaimana informasi akan disusun dan diatur sehingga mudah dinavigasi dan dimengerti oleh pengguna. Kedua, klasifikasi informasi. Mengategorikan informasi ke dalam kelompok atau topik yang berbeda untuk mempermudah akses pencarian informasi yang relevan. Metadata. Metadata adalah informasi tambahan tentang informasi itu sendiri, seperti sumber, tanggal dibuat, dan relevansi yang membantu mengidentifikasi dan mengelola informasi dengan lebih baik. Yang keempat, pengindeksan. Membuat indeks atau daftar yang memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi dengan cepat berdasarkan kata kunci atau topik tertentu. Dengan pengorganisasian informasi yang baik, informasi dapat diakses dengan cepat, dipahami dengan jelas, dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan strategis. Penting untuk diingat bahwa pengorganisasian data informasi merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan informasi yang efektif. Dengan data yang terorganisir dengan baik, informasi yang dihasilkan akan lebih bermakna dan bernilai bagi pengguna.
keselarasan antara pengorganisasian data dan informasi akan memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi dengan lebih efisien dan efektif. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.